hal ini sebagaimana senada, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, sebagaimana senada disebutkan oleh Imam Malik. Dulu pernah disinggung juga di dalam kitab-kitab sebelumnya. Imam Malik menyebutkan, wa fil khabari al-ma'syur yaqulullahu ta'ala, di dalam kabar yang terkenal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Tapi hadisnya hadis qudsi. Inni la ahruju ahadan minad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan seorang dari dunia jika Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan seorang dari dunia ini, atau tidak menjadikan dia meninggalkan dunia ini. Wa nuridu an arhamahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengendaki rahmat kepadanya. Allah mengendaki hamba itu hendak diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta ufiyahu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan dosa-dosa yang ia lakukan. Jika kemudian hamba itu hendak diberi rahmat oleh Allah. Kalau kita punya dosa-dosa, kita hendak diberi rahmat oleh Allah, maka dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala balas langsung di dunia. Sampai dibalas di dunia atau balas di akhirat? Dunia. Kini ya, ninggal berdewek aja dibalas nang dunia, aja dibalas nang akhirat, tapi diampuni. Kalau beda kayak gitu ya, kalau beda kayak seolah-olah kayak supaya. Cara Allah Subhanahu wa taala membalas, cara Allah Subhanahu wa taala membalas diantaranya adalah saqaman fi jasadi, sakit di bagian tubuhnya. Kalau kalimatnya saqaman adalah sakit yang menimbulkan dia susah untuk digerakkan beberapa anggota tubuhnya. Misal kaki karena suatu hal pincang, tangan karena suatu hal kemudian jatuh, kemudian tulangnya retak. Karena suatu hal kemudian tulang bagian sininya patah, itu jenengannya saqaman. Kalau ada hamba seperti itu, Allah sebetulnya ingin hendak menghapus dosa-dosanya. Wah, nek direk kalau pengen sini ya, pengen sing enak-enak tapi diampuni. Iya. Atau kemudian bentuknya yaitu maridon, atau kemudian bentuknya adalah sakit. Kalimatnya mau saqaman sakit yang seperti itu. Kalimat berikutnya adalah maridon kayak sakit juga artinya, cuma sakit ini bisa wujudnya seperti diabetes, sakit kencing manis, yaitu prostat, atau yang lain-lain. Kalau hamba kemudian diberi penyakit di dalam kehidupan dunia, Allah hendak memberi rahmat karena iman, supaya dosa-dosanya dibalas dengan keadaan seperti itu, sebagai penjelasan hadis yang tadi. Karena hadis tadi kan ngomong, tidaklah menimpa seorang muslim penyakit, musibah, segala sesuatu, bencana apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia, kecuali Allah hapus dosa-dosanya itu, seperti Allah Subhanahu wa taala menggugurkan daun-daun dari pohonnya yang lebat. Kalaupun dosanya banyak, Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita semuanya, seperti yaitu pohon yang daunnya lebat kemudian dijatuhkan dari dahannya yang rindang. Tujuannya seperti itu. Kalau suatu saat kemudian seperti itu, Allah juga Subhanahu wa taala menimpakan wa musibatan fi ahli wa waladihi, atau musibah yang menimpa kepada istrinya, keluarganya, ataupun anak-anak. Musibah ini kan bisa bentuk kayak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada musibah yang dari lahir sampai kemudian masa tua, anak terus. Contohnya ada orang tua yang memiliki anak yang sibuk, dia memiliki keterbatasan mental, dia harus diurus oleh orang tuanya sampai menjelang tua. Ada orang yang seperti itu. Kalau dia orang beriman, tujuannya Allah ingin menghapus dosa-dosanya selalu melalui penderitaan yang Allah titipkan tak kala di dunia. Kalau sabar, singangel kan sing sabar ya, singangel ke sabar ya. Sabar kan kita tahu sing jenengannya sabar itu menahan lisan tidak mengeluh. Sampai dari musibah, sakit, penyakit, selama lisan ini tidak mengeluh, Anda terhitung sabar. Tidak mengeluh di sini maksudnya adalah seperti yang diumpamakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kalau kemudian sakit kemudian datang kepadanya, dia tutup mulutnya
karena dia takut kalau suatu saat kemudian dia mengeluarkan nafas yang panjang, tanda tidak ridho, atau dia mengaduh, atau dia merasakan kalimat atau tanda rasa sakit dari sakitnya, maka kemudian dia tutup. Karena dia lagi sakit kumat nang Imam Ahmad ditutup. Dia ditakoni nang anaknya, kenapa ayah engkau senantiasa menutup mulutmu tatkala kemudian sakit itu tiba? Kata Imam Ahmad, aku takut Allah tidak menghitung aku orang yang bersabar, karena dengan mengadu sekalipun hanya helaan nafas yang panjang, atau satu kalimat aduh, atau satu kalimat sing angel ki sing sabar, angel boten. Angel. Ya. Atau bentuknya pula yaitu wadaiqan fi ma'asyih, mau sempitnya di dalam mencari mata pencaharian hidup. Daiqan ki sempit kayak mau wong lanang mau sedina lunga kepenginnya dia bekerja mendapatkan uang untuk belanja pada hari itu, tidak dapat. Hari besok dia pergi berharapannya seperti itu, tidak dapat. Hari berikutnya kemudian pergi, tidak dapat. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan langsung melalui malaikat, dikirim ke rumahnya pada saat itu. Ini kan Masya Allah ya, berarti Allah Subhanahu wa taala langsung mengirimkan langsung melalui malaikatnya untuk datang ke rumahnya, kalau kita melihat di dalam kitab ini. Lantas yang namanya daikon itu bentuknya seperti itu. Dia bersusah payah mencari mata pencaharian dari berangkat pagi sampai sore hari, tapi hasil yang diterima tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan primer yang ia butuhkan pada hari itu. Deweke mangkat esok bali sore, begitu dia mendapatkan uang atau upah, tapi kemudian tidak cukup untuk makan pada hari itu. Kecenderungan daikon fi ma'asyih, atau dia mendapatkan hanya satu kali makan saja, begitu ia dapatkan untuk beli sudah habis. Atau kalimat dulu yang pernah saya sampaikan, tatkala seorang laki-laki pergi dari rumahnya untuk menggambarkan sempitnya yaitu mata pencahariannya, maksudnya adalah ada seorang laki-laki dia pergi di rumahnya oleh istrinya pada pagi hari, wis diomong, mas beras entek, kompor gas entek, lampunya pedot, mesin sanyone mati. Jangan kira-kira nek dadi wong lanang esuk-esuk tiba-tiba iki kepriwe. Dia akhirnya pergi, dan kemudian sebelum pergi istrinya kemudian memanggil lagi, elingan mas, yang ada uang itu tersisa di dompet istrimu ini hanya 2.000 perak, itu saja uangnya sudah sobek sebagian. Gila dengan gue, dia pergi meninggalkan istrinya. Begitu dia meninggalkan istrinya, dia tatkala berharap nanti sore mendapatkan sesuatu, ternyata begitu sampai di tempat kerja, orang yang ia harap-harap untuk kemudian mendapatkan gaji darinya, untuk dipercepat istilah bahasa kita kasbon disit, ternyata yaitu mandore orang mangkap. Kan biasanya seperti itu ya, mereka wis angan-angan yang kolah naik tekan tempat pekerjaan, saya kasbon dulu kepada mandor karena gajiannya tidak setu sikisi tidak kemis, nanti biarkan saya lah kasbon terlebih dahulu supaya untuk mencukupi kebutuhan hari ini. Tapi ternyata kemudian di tempat kerja kemudian mandore orang mangkap karena sakit. Akhirnya kemudian dia meminjam kepada temannya, karena meminjam pada temannya sesama buruh mendapatkan hasil yang tidak seberapa. Akhirnya dia mendapatkan uang paling-paling sejumlah 35.000. Kancane ngomong, aku ya duit-duit sewidak ewu taruhan ya 25 kita utangi disip. Akhirnya dia pulang membawa 35.000. Begitu sebelum pulang ia belikan telur, ia belikan beras 1 kilo, kemudian telur setengah kilo, kemudian sisanya mie. Begitu 10 langkah sebelum sampai di rumah, sepedanya kemudian terpleset dan jatuh, lantas berasnya jatuh, telurnya jatuh di atas pasir. Itu jenengane daikon fi ma'asyih, sempitnya di dalam mencari mata pencaharian. Sampai pernah ngerasa gue kayak nelang sama aja
Kami tidak bisa membayangkan kalau seorang laki-laki begitu sudah mendapatkan kedua beras, lantas kemudian jatuh di atas pasir, kemudian paling-paling bagian jago menang, bayangna, ya Allah, astagfirullah. Biasanya kan hanya menyebut nama Allah saja pada saat itu. Padahal di rumahnya semenjak jam 10 pagi istrinya sudah dapat bahan makanan yang banyak. Karena mendapatkan dari saudaranya, kawannya, sahabatnya, Allah kirimkan sesuatu untuk keluarganya itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin melihat dia itu orang beriman sampai puncak dia tidak tahan terhadap beban hidup yang dia alami. Sehingga Allah jam 10 pagi sudah kirimkan tanpa sepengetahuan laki-lakinya. Menggunakan HP, bojone bisa ngabari, bojone paling-paling wala mas, masih iki wis kerja mas, ngene bali bae. Beras wis akeh kayak anak 30 kilo. Super mie atau Indomie sudah 1 dus, telur juga ada pula, uang juga sudah ada. Sudah pulang sini mas, kalau seandainya mas itu tempatnya kerja, saya akan susul mas. Ujungnya mesti ikut janjani. Ning penuh dengan dramatis seperti itu karena Allah hendak menguji supaya Allah mengangkat dosa-dosa laki-laki itu dan dosa-dosa seluruhnya. Ada yang seperti itu. Sampai suatu saat ngalami seperti itu kayak oh iya ya Masya Allah yang mana gitu, Allah yang mana. Nah, lantas berikutnya pula wa ifqaran yaitu kemudian fakir di dalam rezekinya atau kekurangan di dalam rezekinya, hatta uballighu minhu masaqil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua dosa-dosanya sampai dosa-dosa yang sebesar biji darah. Kalau kemudian jadwal kematiannya tiba, lantas kemudian dosa seorang mukmin itu masih ada, Allah balas dengan susahnya sakaratul maut. Nek dosane esiana, mukmin kemudian jadwal kematiannya tiba, Allah balas dengan susahnya sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah melihat hamba yang beriman itu pulang menuju kepada Allah, menuju rahmat Allah tanpa membawa dosa-dosa yang selama ini kemudian ia lakukan. Dan kita sadari semua hamba Allah hari ini sebagai orang beriman tidak lepas dari segala dosa-dosa, kesalahan yang kita berbuat, baik yang kecil, yang besar, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Dan kita tahu dan kita berharap Allah memberikan rahmat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Boleh jadi mungkin Allah tatkala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini, bahkan kita mungkin telah lupa, di antaranya dengan cara-cara yang seperti itu sebagaimana dijelaskan di dalam kisah ini dan di dalam hadis Muslim dan di dalam keterangan Imam Malik sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Ini cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya terkait masalah, yaitu segala hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan manusia pada hari ini. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ya. Berarti bahasanya kan tidak diuji sakit gitu. Iya. Tidak diuji sakit. Iya. Jadi dibahasnya di iya. Jadi seperti ini. Ini kan ada kaidah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kaidah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat dosa. Kalimatnya seperti ini. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa muwahhid, dan dia adalah seorang yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, dan dia mati di atas tauhid. Kalau ada seorang hamba yang bertauhid mati di atas tauhid, kalau seandainya kemudian dia membawa dosa-dosa besar karena dulu dosanya itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa besarnya, maka dosa-dosanya itu urusan Allah. Maka dosa-dosanya itu urusan Allah. Jika Allah kemudian hendak menyiksanya, maka hamba itu disiksa di dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberinya rahmat, maka hamba itu langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini kaidah di dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu terkait masalah usul atau landasan dasar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi dosa-dosa. Kenek asal jenengan mati bertauhid di atas tauhid tapi membawa dosa-dosa besar, jika dosa-dosanya itu belum diampuni di dunia, ada dua kemungkinan.
diampuni oleh Allah atau dibalas oleh Allah. Iki sampai mending diampuni ya. Nang akhirat aja, nang dunia aja dibalas, nang akhirat kemudian diberi rahmat. Iya. Itu kalau seperti itu berarti itu ada dua. Kalau dosa-dosa yang belum syariatnya kan, kalau dosa-dosa kita taubat, Allah telah mengampuni. Syarat pertama. Yang kedua, Allah mengampuni dosa dengan cara-cara sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kalau dua jalan ini belum ada, taubat yang tidak pernah terhadap dosanya, kemudian dosa-dosa besarnya dibawa pulang menuju kepada Allah, maka dosa besarnya ini nanti urusannya Allah. Kalimatnya bimasyiatillah, itu urusan Allah. Jika kemudian hamba itu kemudian dibalas dosanya, nanti kemudian dimasukkan ke neraka, nanti dikeluarkan masuk ke dalam surga. Kenek membawa dosa-dosa, dia mati di atas tauhid. Apa kemudian kemungkinan yang kedua, Allah memberinya rahmat, hamba itu kemudian diampuni dosa-dosanya dan kemudian dimasukkan ke surga. Dua kemungkinan. Ya, untuk lebih amannya ya wis dibalas nang dunia aman. Untuk lebih amannya, untuk dibalas aman di dalam kehidupan dunia ya diantaranya sing paling aman ya dengan taubat. Ya, nek mau kan nganggo sing sengsara gue, bok sampean ora kuat malah gundel. Itu seperti itu. Iya. Ini usul. Itu yang dimaksud dengan kalimat Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tapi kalau hamba Allah mati, dia di atas syirik dan mati di atas kesyirikan, maka dosa syiriknya tidak diampuni oleh Allah. Dan amalan solehnya itu terhapus, dan dia masuk ke neraka karena amalan solehnya itu terhapus. Sekalipun amalan solehnya banyak, jika mati di atas syirik. Ini yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik itu dibawa mati, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, maksudnya dosa selain syirik dibawa mati. Ada dua kemungkinan. Kenek usul atau landasan dasar akidah yang dibangun oleh Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Sebagaimana dulu pernah dijelaskan di kitab tatkala membahas Fathul Majid di bab al-khaufu minasyirki, itu takut kepada syirik. Pak Poniran bisa merujuk kembali nanti di kitab Fathul Majid bab yang dulu masuk ke bab al-khaufu minasyirik, nanti panjenengan lihat di catatan kaki, nanti di sana ada landasan dasar keyakinan akidah yang dibangun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu seperti itu. Kedua kemungkinan, ya sing paling amannya taubat. Kami dengan cara seperti ini daripada dibalas nang akhirat, itu seperti itu. Jangan itu ya. Yang lain mungkin mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa kana misalnya oh ini oh